Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di video ini aku mau ngejelasin tentang menanamkan sejak dini tentang pendidikan anti korupsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Bunga Injila Saputri, berasal dari SMA Negeri 2 Jonggol, Kabupaten Bogor. Korupsi itu apa sih? Korupsi adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Nah, ini tuh menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan publik. Siapa di sini suka korupsi? Nah, ini nih dampak negatif melakukan korupsi. Yang satu, ada merusak fondasi ekonomi. 2. Melemahkan pendidikan dan kesehatan. 3. Menghancurkan keadilan sosial. 4. Menurunkan kepercayaan publik. Last but not least, ada perlunya tindakan intensif dan berkesinambungan. Jadi jangan suka korupsi ya. Nah, ini ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang perlu kalian terapin kepada diri kalian. Yang pertama ini ada kejujuran, ada kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Jadi kalian harus menerapkan hal-hal ini agar kalian bisa melakukan anti korupsi di kehidupan kalian. Nah, sikap anti korupsi seharusnya dimulai dari hal-hal kecil di kehidupan kita sehari-hari, dengan disiplin, jujur, dan selalu bertanggung jawab ketika melakukan kegiatan apapun. Jadi siapa aja sih yang bisa ngelakuin korupsi itu? Korupsi itu bisa ngelibatin berbagai pihak, termasuk pejabat, pemerintah, politisi, bisnis, dan individu lain yang memiliki akses ke sumber daya atau kekuasaan yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Di mana ya korupsi itu terjadi? Korupsi ini bisa terjadi di mana aja, di berbagai tempat, baik dalam lingkungan formal maupun informal. Ini bisa terjadi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan masyarakat umum. Contoh tempat korupsi mencakup lembaga pemerintahan, perusahaan swasta, institusi pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan bahkan dalam interaksi sehari-hari antar individu dalam masyarakat. Kapan sih korupsi ini bisa terjadi? Korupsi ini bisa terjadi kapan aja, tapi sering banget meningkat saat ada kesempatan atau lingkungan yang memungkinkan. Faktor-faktor ini terjadi seperti kurangnya transparansi, sistem pengawasan yang lemah, dan budaya yang meremehkan korupsi dan dapat menyebabkan peningkatan kegiatan korupsi. Mengapa korupsi itu terjadi? Terjadi karena berbagai alasan, termasuk keserakahan individu, kurangnya kepercayaan pada sistem, ketidakseimbangan kekuasaan, dan kelemahan dalam peraturan dan penegakan hukum. Motivasi utama adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan umum. Bagaimana terjadinya korupsi? Korupsi dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk suap, pemerasan, penyuapan, manipulasi tender, pencucian uang, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini seringkali melibatkan transaksi rahasia atau tidak sah yang bertujuan untuk menyembunyikan aktivitas korupsi dari pihak berwenang. Contoh korupsi kecil yang mungkin terjadi di dalam lingkungan sekitar atau sehari-hari. Nih, buat kalian, mohon diperhatikan, siapa tahu kalian sering melakukan hal-hal yang ada di dalam list berikut ini. Yang ke satu adalah pungli, pungutan liar. Contohnya itu kayak petugas parkir yang suka mengut biaya lebih, atau juga yang tempatnya itu udah gratis parkir tapi masih ada aja tukang parkir. Yang kedua ada suap pelayanan publik. Ini tuh misalnya kalian pengen cepet-cepet di kayak proses administrasi, itu kalian nyuap stafnya. Yang ketiga ada penyalahan gunaan kewenangan, yaitu kayak ngegunain dananya buat keuntungan pribadi. Yang keempat ada pencurian kecil. Ayo, siapa di sini yang di kelas suka nyolongin pulpen temennya? Itu udah masuk ke korupsi ya. Yang kelima ada manipulasi data.
Ini tuh kayak mengganti catatan transaksi keuangan untuk nyembunyiin pencurian yang kalian lakukan. Maksud saya yang para koruptor lakukan. Yang keenam, ada nepotisme, yaitu penempatan orang dalam posisi hanya karena hubungan keluarga dan persahabatan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika saya masih kurangnya pengetahuan dalam hal tentang korupsi ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.